Assalamualaikum Sobat Football United. Ya, hasil yang memalukan. Ini permainan yang nggak banget, penampilan yang nggak banget. Bahkan dari menit awal, gua melihat bagaimana Manchester United ini sebenarnya sebelum dari pertandingan ya, bagaimana komposisi lini belakang yang Johnny Evans, by the way, Johnny Evans terakhir kali dia bermain dari menit awal tuh kalau nggak salah di awal bulan Maret. Dan sekarang dia harus berduet dengan Casemiro, bukan pemain back tengah asli. Dua pemain yang menurut gue juga dari sisi kecepatan tidak bagus. Gol pertama dari Crystal Palace menunjukkan sebenarnya dari gol pertama sih itu sudah memperlihatkan bagaimana memang koordinasi lagi-lagi dari lini tengah Manchester United, lini belakang itu buruk. Terlalu besar space yang diberikan kepada Mikel Olis, dan ya dia memiliki kemampuan untuk mengarahkan bola, mengeksekusi, dan 1-0 bahkan sampai 2-0 menurut gua. Dari total gol yang diciptakan oleh Crystal Palace, Casemiro menurut gua uh, ada peran di sana. Gua nggak tahu kenapa Casemiro permainannya tidak maksimal di pertandingan ini. Lini tengah juga nggak jalan. Bagaimana duet Christian Eriksen dengan Kobbie Mainoo, menurut gua ini dari dua pemain ini saja sulit untuk diharapkan ada kemampuan defensif. Gua melihat bagaimana Kobbie Mainoo terlalu sering dalam tanda kutip ya dibully oleh pemain-pemain tengah Crystal Palace yang memiliki keunggulan fisik. Sering gua katakan Kobbie Mainoo ketika ditampilkan sebagai posisi jangkar ini sangat mengkhawatirkan, apalagi sendirian. Dan lini tengah Manchester United, Christian Eriksen juga, gua pikir banyak tidak akurat umpannya, tampil di bawah form. Mason Mount mobilitasnya memang tinggi, tapi bagaimana juga dia terlihat banyak sekali uh, melakukan kesalahan ya, salah pengertian dan lain-lain, sehingga lini serang Manchester United, Anthony, Garnacho, termasuk juga Rasmus Højlund tidak berfungsi. Dan secara keseluruhan gue melihat memang permainan Manchester United ini, bahkan bagi sobat Football United yang follow Twitter gue katakan di situ, bahkan dari babak pertama ya, gue katakan kalau ini seperti penampilan menghadapi Brentford musim lalu tapi lebih buruk lagi. Ini lebih buruk lagi. Kenapa? Karena Manchester United apa ya? Tentu saja dari sisi squad mereka pincang, tapi bagaimana juga penampilan di atas lapangan, karakter tidak muncul. Plus jangan lupa pelatih Erik ten Hag menurut gue harus bertanggung jawab. Gue tahu ada mitigasi, artinya pemain banyak cedera, pemain absen, tapi bagaimana komposisi yang dipilih? Tadi dia lebih memilih Kobbie Mainoo dengan Christian Eriksen. Ketika Sofyan Amrabat bermain, menurut gue ada sedikit peningkatan, walaupun sedikit ya, dari kemampuan defensif, tapi sudah telat dilakukan gitu loh. Dan penampilan seperti ini, penampilan squad seperti ini exactly ya, ini jelas yang sangat mungkin akan mengakhiri Erik ten Hag di Manchester United. Kalau seandainya tidak ada faktor-faktor lain seperti kayak financial fair play, kompensasi, dan lain-lain yang membuat Manchester United mungkin agak harus memperhatikan banyak faktor ya, termasuk juga mencari calon siapa yang harus menggantikan. Yang jelas penampilan tim seperti ini yang membuat pelatih itu dipecat, yang membuat pelatih itu selesai. Dari menit awal sampai dengan terakhir, Manchester United menurut gua tampil buruk. Bahkan Crystal Palace mereka yang sebenarnya kalau dari babak pertama bisa lihat dari sisi possession Manchester United sebenarnya lebih unggul. Tapi bagaimana ya mereka juga memanfaatkan betul situasi. Artinya Crystal Palace atau kubu dari Crystal Palace ini bisa bermain dengan strategi yang lebih baik, dan strategi sekali lagi ini merupakan ranah dari pelatih. Penampilan seperti ini, hasil seperti ini, karakter seperti ini, inilah yang membuat banyak pelatih itu dipecat. Tentu saja ini hasil yang mengecewakan ya. Gua sebut di preview kalau ya ini apa namanya, ini akan menjadi ujian yang berat
penampilan dari Crystal Palace berapa pertandingan terakhir ini sedang dalam form yang bagus, sementara Manchester United masih sulit untuk bisa kembali ke performa yang bagus ya, ditambah lagi banyaknya pemain yang cedera, termasuk juga lini belakang Harry Maguire. Tentu saja dengan komposisi Johnny Evans dengan Casemiro ini menambah lagi kombinasi lini belakang yang banyak sekali berubahnya di sana. Di sisi lain ini juga yang membuat banyak pelatih tentu saja kesulitan ya. Oke, di sisi lain gue juga kritik Erik ten Hag ya. Ini merupakan tanggung jawab dia dan banyak sekali kasus seperti ini, penampilan seperti ini dari sisi penampilan ini yang membuat pelatih itu dipecat. Tapi di sisi lain juga banyak sekali juga pelatih tentu saja kesulitan untuk menghadapi banyaknya pemain yang absen ya kan. Dan yang gue juga soroti, tadi gue sudah sebutkan ya bagaimana jalannya pertandingan. Erik ten Hag yang bertanggung jawab tentu saja, gue katakan penampilan seperti ini inilah yang membuat banyak pelatih itu dipecat. Tapi di sisi lain para pemain juga harus bertanggung jawab menurut gue. Bagaimana Casemiro yang sering out of position, dia tampil sebagai center back, tapi sering sekali menurut gue dia tidak tampil di posisi center back. Lalu Christian Eriksen yang jarang ditampilkan dari menit awal dan dia memiliki peluang bagus untuk menunjukkan kelasnya di pertandingan ini, tapi apa yang terjadi justru sering salah passing ya. Mason Mount pun juga demikian. Gua melihat tanpa Bruno Fernandes, sekali lagi tanpa Bruno Fernandes, Manchester United secara teknis dan juga non teknis secara karakter ini tampil sangat jauh berbeda, sangat jauh buruk. Di sisi lain Crystal Palace mereka tampil dengan nyaman, mereka tampil dengan enjoy, mereka tampil dengan percaya diri, dan menurut gue mereka sangat layak menang, bahkan menang telak seperti ini, karena sebenarnya di pertandingan tadi pun juga mereka memiliki banyak peluang yang kalau mereka lebih tenang, bukan tidak mungkin gawang dari Andre Onana juga akan bisa kebobolan lebih banyak lagi. Situasi ini jelas sulit. Gue tidak tahu apa yang terjadi dengan Erik ten Hag ya. Dengan penampilan seperti ini, gue ulangi lagi, inilah penampilan yang membuat banyak pelatih itu selesai lebih awal di klubnya ya. Tapi di sisi lain juga ada tanggung jawab dari pemain juga seperti itu, bagaimana mereka sebenarnya digaji dengan angka tinggi. Mereka juga tahu bahwa mereka pemain Manchester United, karakter tidak tampil di atas lapangan. Tadi ada 2 gol atau 2 gol yang dianulir ya, karena satu pelanggaran, satu offside. Tapi setelahnya ada bisa cepat momentum tuh berubah gitu loh ke kubu Crystal Palace. Ada tadi juga pelanggaran yang tidak dianggap oleh wasit ya, dengan seorang Rasmus Højlund, tapi setelahnya juga momentum tuh langsung berubah untuk Crystal Palace dengan cepat, bahkan mereka mampu langsung mencetak gol. Jadi menurut gua mental karakter ini juga menjadi tanda tanya besar, dan ya, Manchester United menurut gue nih hancur berantakan dan sangat memalukan kalah dengan seperti ini menghadapi tim Crystal Palace. Kurang lebih demikian. Oh ya, Sobat Football United, by the way tidak ada live commentary karena situasi fisik gue juga tidak sedang optimal ya. Ya gue tahu nih kecewa, dan ya kita lihat akan seperti apa manajemen melihat ini semua. Dan tentu saja Manchester United juga harus bersiap karena di weekend nanti akan menghadapi tim yang juga berat ya, Arsenal di Old Trafford. Kurang lebih demikian. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.